Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Septianingrum dengan NIM 205211287. Saya berasal dari kelas 2H Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran kegiatan ekonomi dalam pasar tradisional dan supermarket. Yang pertama adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan. Kegiatan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Apabila salah satu ada masalah, maka kegiatan tersebut akan berpengaruh dan tidak lancar. Kegiatan ekonomi ada di semua tingkatan masyarakat. Setiap kegiatan melibatkan uang atau pertukaran produk atau layanan disebut sebagai kegiatan ekonomi. Berikut adalah pasar tradisional. Pengertian pasar tradisional adalah merupakan tempat bertemunya penjual atau pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli secara langsung. Pasar tradisional memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan, baik secara ekonomis maupun sosial. Pertama, secara ekonomis mampu menghidupi ribuan orang atau maupun masyarakat. Yang kedua, pasar sebagai ruang merupakan tempat untuk membentuk jalinan sosial ekonomi dan di mana di dalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati, perasaan empati terhadap sesama untuk membentuk jalinan sosial. Ketiga, secara alami, di pasar terbangun sebuah komunitas dari berbagai kelompok sosial, mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut, dan pembeli. Contoh pasar tradisional, salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Karanganyar adalah Pasar Tawangmangu. Pasar Tawangmangu ini menyediakan segala macam kebutuhan rumah tangga, sayuran, dan lain-lain. Pasar Tawangmangu salah satu pasar tradisional yang sejak tahun 2009 beralih fungsi menjadi pasar wisata. Beralihnya Pasar Tawangmangu ini dikarenakan pasar tersebut berada di wilayah Kecamatan Tawangmangu, di mana Kecamatan 4 ini memiliki tempat wisata yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung di daerah Tawangmangu. Selain itu, Tawangmangu merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan gerbang akses pintu masuk dari arah Jawa Timur ke Jawa. Di Pasar Tawangmangu terdapat macam pedagang yang menjual berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah pedagang sayur, pedagang pakaian, dan selanjutnya adalah bentuk bangunan dari pasar. Bentuk bangunan dari pasar ini berupa kios, gerai, atau los. Nah, lalu selanjutnya adalah peran dari pasar tradisional. Peran pasar tradisional yaitu membantu segala macam barang atau jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Lalu selanjutnya, yang kedua, pasar juga dijadikan sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar tradisional. Yang pertama, pasar tradisional ini tidak berlaku fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Yang kedua, adanya proses pemerintahan tawar dan menawar. Yang ketiga, tidak adanya konsep marketing. Berikutnya yaitu pengertian dari pasar modern. tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi.
Namun di pasar tidak terjadi proses tawar-menawar karena barang yang dijual sudah diberi label harga. Bentuk pasar modern ini berada di dalam bangunan, di mana para pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan, dan juga bisa dilayani oleh seorang pramuniaga. Peran supermarket atau mal dalam kegiatan ekonomi, tempat aktivitas distribusi, dan memenuhi kebutuhan hidup, menjaga stok barang untuk masa yang akan datang untuk menghindari kelangkaan barang. Yang terakhir yaitu penambahan pendapatan negara. Lalu berikutnya adalah contoh dari pasar modern. Contohnya adalah Indomaret. Indomaret adalah jaringan mini market waralaba di Indonesia. Produk di Indomaret. Indomaret menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Gerai Indomaret juga melakukan inovasi terhadap fitur perbelanjaan, yakni menjual pulsa elektronik, tiket kereta, gas, dan juga aqua galon yang tetap ada persediaannya, sehingga membuat animo masyarakat ini sangat tinggi dalam melakukan kegiatan belanja di gerai ini, karena alasan kenyamanan, kemudahan, serta banyak fitur dan juga promo yang ditawarkan. Sistem promosi lokasi gerai yang strategis dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya, yaitu keluarga. Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi. Untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan berbelanja di kasir, Indomaret menggunakan pemindai, scanner barcode, pembayaran dengan Indomaret Card, Jakcard, pembayaran debit, dan penarikan tunai dari berbagai bank. Beberapa strategi pemasaran yang diterapkan Indomaret dalam jangka pendek antara lain yaitu harga heboh, promosi mingguan yang memberikan harga yang sangat murah untuk produk-produk dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adanya super hemat yaitu Livet edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan untuk konsumen belanja hemat. Yang ketiga, promosi bulan ini atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga. Ciri-ciri swalayan yaitu harga yang sudah tertera diberi barcode, barang yang dijual beraneka ragam dan umumnya tahan lama. Berada dalam ruangan yang AC, nyaman dan tidak terkena terik panas matahari. Tempatnya bersih. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang. Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke kasir dan tidak ada tawar-menawar lagi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari supermarket. Yang pertama, pasar swalayan yang menyediakan lingkungan yang bersih belanja, lebih nyaman, bersih, dan dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit untuk peralatan rumah tangga berukuran besar. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menjual barang, pasar swalayan juga menjual barang-barang impor. Lalu, barang yang dijual mempunyai kualitas yang lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat, sehingga barang yang tidak memenuhi klasifikasi akan ditolak. Dari segi kuantitas, pasar swalayan memiliki persediaan barang yang terukur. Pasar swalayan juga dikelola oleh pihak profesional dengan strategi manajemen pemasaran yang bagus. Kekurangan dari supermarket ini adalah yang pertama, praktik jual belinya, di mana konsumen tidak bisa tawar-menawar harga barang yang hendak dibeli karena harga telah ditetapkan. Lalu dalam pasar swalayan, penjual
dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Pembeli melayani dilakukan dengan mandiri swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Sekian pembahasan kita pada topik ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.